Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada satu kalimat indah yang di dunia ini kecuali satu. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang hadir dan setia sampai saat ini. Kedua, izinkan saya untuk bangkit satu kali lagi. Izinkan saya untuk berkibar satu kali lagi. Berikan saya kesempatan satu kali lagi. Harapan terbesar saya cuma satu, motivasi saya cuma satu. Apa itu? Melihat wajah-wajah Anda yang hadir hari ini, itu adalah motivasi terbesar saya. Seandainya ada alat screening yang bisa menyeken mata saya, maka pagi hari ini mata saya akan menyala dan berkobar dengan api yang sangat marah sekali. Air mata saya bukan air mata kesedihan, tapi dendam yang sangat luar biasa sekali. Tapi saya tidak pernah dendam kepada siapapun, saya hanya dendam kepada keadaan. Oleh sebab itu, izinkan saya, tolong berikan saya satu kali kesempatan lagi untuk bisa mengajak Anda semua 200 orang 6 bulan lagi berangkat bersama-sama ke Tanah Suci Mekah. Tapi dengan satu catatan. Apa itu? Berikan hati Anda 100% kepada saya. Jangan berikan kepada yang lain yang hanya wasting time, buang waktu, Pak. Karena saya sadar ada sebagian teman-teman yang sekarang ini sudah oleng, sudah bermain di kiprah lain. Kenapa? Bukan salah jenengan, salah saya semuanya. Oleh sebab itu, berikan saya kesempatan satu kali lagi. 6 bulan fokus, Pak. Saya sudah janji kemarin, kalau perlu sekarang tanda tangan, Pak. 10 orang saya akan belikan mobil cash dengan BPKB-nya tanpa ada satu syarat apapun. Tapi tolong 6 bulan berikan hati jenengan kepada saya. Saya juga akan memberikan hati saya sepenuhnya untuk jenengan. Hanya 6 bulan, Pak, yang tidak pernah tercatat dalam sejarah Anda mulai Anda lahir sampai sekarang. Hanya 6 bulan saya minta waktu. Tolong berikan waktu, kesempatan, energi, mental, waktu, semuanya untuk saya. Cuma 6 bulan saya minta itu. Program apa itu? Program berangkat kita ziarah kepada Rasulullah, yang saat ini 2 bulan Anda berperang di lapangan menyampaikan risalah uluhiyah wa risalah nubuwah. Oleh sebab itu saya minta tolong sekali lagi berikan kesempatan itu kepada saya. Percayakan ke saya, 6 bulan saya cuma minta kepada jenengan. Ayo, saya owner. Tidak ada dimanapun sejarahnya owner itu turun ke lapangan, tapi tidak. Jenengan sukses, saya sukses. Bukan saya sukses, jenengan tidak sukses. Terbalik itu. Jenengan sukses dulu, baru saya sukses. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Saya dendam, Pak, dengan keadaan. Kayak gitu. Kalau Anda sakit hatinya, kalau Anda marah dengan keadaan, apalagi saya. Kayak gitu. Oleh sebab itu, tolong berikan satu kali kesempatan aja kepada saya. 6 bulan. Kalau 6 bulan ini saya tidak bisa memberangkatkan Anda ke Tanah Suci Mekah, jangan saya panggil Zainal, panggil Martoyo. Kenapa seperti itu? Saya pengen jenengan bisa berangkat semuanya ke sana. Saya pengen merubah semuanya. Kenapa? Simbol kesehatan dunia, zaitun. Simbol kesejahteraan dunia, zaitun. Kenapa Palestina dicabik-cabik? Ini luar biasa historinya. Kenapa? Simbol ekonomi dunia itu ada di sana, Pak. Namanya Taman Eden. Berdoalah, tahun depan kita akan umroh ke Masjidil Aqsa. Kita akan sampai di segitiga emas, Pak. 3 agama samawi, Islam, Yahudi, Kristen. Tengah-tengahnya itu ada zaitun pertama kali yang dinobatkan tumbuh pertama di muka bumi. 6.000 tahun umurnya. Taman Eden itu menjadi skala garis geografis terbesar dunia yang tidak pernah diungkap di Indonesia. Kenapa? Simbol kesejahteraan, simbol ekonomi dunia ada di situ. Yang berani membuka ini cuma satu orang di Indonesia, namanya Ustadz Abdus Somad. Orang Yahudi, orang Islam Palestina tidak pernah takut kalau pedang mereka dimasukkan kepada lubang vagina wanita di sana. Gak takut, Pak. Kepala mereka ditodong dengan pistol. Gak takut, Pak. Yang mereka takutkan apa? Kendi-kendi minyak zaitun yang dihancurkan oleh orang Yahudi.
Karena orang Yahudi tahu bahwa orang Palestina tidak bisa hidup tanpa zaitun. Dan saat ini sejarah membuktikan bahwa orang yang pertama kali membuka rahasia besar itu di dunia, di Indonesia, itu adalah CPA Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, saya punya mimpi. Tahun depan saya pengen punya uang 1 triliun. Anda mau sukses harus punya mimpi. Bagaimana Anda mau sukses kalau Anda tidak berani punya mimpi, Pak? Tidak bisa, Pak. Anda harus punya goal setting. Dream, goal, action. Mimpi. Mimpilah dari sekarang, tapi jangan menjadi pemimpi. Al-harakah barokah. Kalau Anda punya mimpi, turunkan lagi goal. Yang ketiga apa? Action. Saya siap action dengan jenengan semua. Saya akan turun dengan jenengan semua, kapanpun itu. Saya akan tinggalkan keluarga saya di Jember, Pak. Anak saya masih kecil 3 orang. Saya akan tinggalkan semua itu. Kenapa? 1 tahun mimpi saya 1 triliun. Saya akan membuat uang sebesar itu. Kenapa? Cermet saya, Pak. Cermet kayak gitu. Tapi saya bangga. Kalau ada orang nakal, jangan bilang nakal, Pak. Kos orang nakal itu tinggi, Pak. Kos orang sukses itu tinggi, Pak. Harus dibenci, dihina, dijelekkan. Yang tidak ada diada-adakan. Biasa itu, Pak. Itu jamu untuk kita semua, Pak. Negatif yang paling besar itu cuma 1. Bukan teman, bukan istri, bukan suami, bukan saudara. Siapa itu? Negatif paling besar itu cuma 1, Anda sendiri. Selama Anda tidak mengizinkan negatif itu, tidak akan Anda menjadi orang yang negatif, Pak. Mulai sekarang luruskan niat, sucikan hati, putihkan diri, Anda akan membawa harta karun, Pak. Ini hartanya Allah, Pak. Harus orang suci, Pak, yang membawa orang ini, Pak. Harus hati putih, Pak, yang membawa ini, Pak. Tidak bisa ketika Anda merasakan manisnya zaitun kemudian terjun kepada ranah lain, tidak akan bisa. Anda pasti kembali kepada zaitun. Kenapa? Saya yang membuktikan. Uangnya besar di sini, Pak. Tapi untuk apa saya punya banyak uang, Pak? Kalau teman-teman saya yang ada di hadapan saya tidak punya uang, Pak. Saya sudah sampaikan kepada sebagian leader, saya banyak uang, tapi teman-teman saya harus punya uang semuanya. Dan saya akan buktikan itu. 6 bulan cuma saya minta, Pak, tidak banyak. Oleh sebab itu tolong, ayo, kalau misalkan nanti ada pertemuan-pertemuan, segera hadir, tinggalkan, stop making excuse, berhenti membuat alasan. Saya tidak suka orang-orang yang berbuat alasan itu, Pak. Jenengan tahu keadaan saya saat ini, tapi saya tidak pernah berhenti hanya karena gara-gara keadaan itu, Pak. Saya akan tetap tersenyum ke depan dengan semangat yang berkobar, dengan hati yang menyala, dengan penuh dendam dan amarah. Dan 6 bulan lagi saya akan ledakkan Surabaya. Cermet saya, Pak. Saya pernah merasakan tidak punya uang sama sekali. Dan saya tahu ini, wajah-wajah Anda ini semua tidak punya uang saat ini, Pak. Betul, Pak. Belum jatuh tempo, Pak. Belum belikan pempes anak, Pak. Kalau ada yang pakai songkok kemudian tidak presisi, itu tanda-tanda hidupnya oleng di saat itu, Pak. Tapi jangan khawatir, Pak. Selama saya ada di depan, Pak, ayo, saya siap. Kemarin saya sudah membuktikan dedikasi saya kepada jenengan dengan kecepatan 100 km per jam waktu itu. Tapi tanggal 23 kita start, karena tanggal 22 kita peresmian kantor dan potong tumpeng. Saya hati-hati, 300 km per jam saya akan lari, Pak, dengan metode yang luar biasa. Oleh sebab itu sekali lagi saya minta waktu cukup 6 bulan, tidak usah banyak-banyak, cukup 6 bulan. Cermet, ungguan cermet kok. Gitu. Apa lagi? Oke, kita akan
Ya, oke. Ayo tanya jawab. Kita TikTok, ngopi itu ngobrol pinter. Dan harta karun itu adalah zaitun. Ya, saya perserahkan kepada MC kita Bang Afandi.